kelompok teroris. Iya, betul. Jadi begini Bang Karni, saya mau katakan kenapa saya bisa tertarik gitu, bisa terpleset, terjebur kepada kelompok-kelompok terorisme gitu. Ini emang berangkat dari diri saya sendiri yang memang menyukai tentang kepahlawanan, suka dengan heroisme dan sebagainya gitu. Yang kemudian saya melihat ada kepedulian pada kelompok ini kepada saudara-saudara mereka sesama muslim. Jadi ada rasa solidaritas gitu. Ingin membela kaum muslimin. Jadi kita ingin membela kaum muslimin di Palestina, membela kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang lainnya yang belum beruntung. Dan kita ingin membantu itu. Artinya membantu dengan berjihad membantu mereka. Nah, tapi siapa sangka justru kelompok-kelompok ini ada yang menyimpan paham yang menurut saya telah keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana mereka ini mudah sekali untuk mengkafirkan. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga adalah masifnya doktrinisasi dan brainwashing mereka di kelompok ini sangat kuat. Jadi kalau orang udah masuk tuh keluarnya juga susah gitu. Sehingga kemudian doktrin-doktrin kelompok ini kemudian mengkonsekuensikan saya harus keluar dari kepolisian. Karena kepolisian ini adalah ansor togut dianggapnya. Dan ansor togut itu ditakfir secara muayyan, secara ta'yin, maksudnya secara individu. Berarti artinya apa? Pekerjaan saya ini nggak halal dianggapnya seperti itu. Wah, akhirnya saya pun juga akhirnya keluar desersi dari kepolisian. Itulah masifnya doktrin seperti ini. Artinya ada pesan yang mau kita ambil dari peristiwa saya ini, atau Bribda Nesti, Bribda Rini, kemudian ada Kopral Juli Karsono, anggota ada yang digabung dengan MIT, ada Subagio, atau yang disebut dengan Daengkoro, ada Hendra Saputra yang jadi bom bunuh diri di Irak, ya kan, seorang brigadir juga gitu. Ada Sarip Tabubur yang kemudian tertangkap di Malaysia ketika ingin nyebrang ke mana? Ke Filipina gitu kan. Lalu ada Ismail yang sekarang anggota Reskrim Polres Ambon yang dihukum seumur hidup, sekarang ada di Porong di Ambon gitu. Artinya kalau aparat saja sudah kena menjadi benteng terakhir NKRI, lalu bagaimana dengan masyarakat sipil lainnya gitu? Iya. Itu tuh harus lebih hati-hati. Nah, jangan salah juga Bang Karni, ternyata orang-orang eksaktak atau orang saintis itu tidak kebal dengan doktrin-doktrin seperti ini. Justru yang lebih banyak selamat itu orang-orang sosial. Pada hasil riset penelitian di Amerika, ketika meneliti para pelaku peledakan WTC Water Center, itu ternyata orang-orang saintis, eksaktak itu lebih rentan terkontaminasi terhadap pikiran-pikiran destruktif, terorisme, dan radikalisme. Dan orang-orang sosial jauh lebih aman, dia lebih punya daya imunitas. Kenapa? Ternyata orang sosial itu kalau melihat sebuah persoalan, itu punya sudut pandang yang lain. Melihat persoalan itu utuh, seperti dari ketinggian. Sehingga ketika dia mendapatkan suatu nilai atau doktrin, dia akan pertimbangin dulu. Beda dengan orang eksaktak, Pak Haji. Polisi, tentara ini agak-agak sedikit eksaktak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya menghadapi sebuah perkara hukum, dia nggak lihat itu mau nenek-nenek, mau orang siapa, kalau udah kena penipuan berarti 378. Melihat aspek yuridis. Kalau dia kena pasal pencurian 363, 365, udah nggak dilihat aspek politisnya, misalnya karena dia miskin, kelaparan, akhirnya mau nggak mau mencuri. Ini kan kalau hitam putih dalam melihat aspek hukum yuridis seperti ini, kepolisian juga rentan sebetulnya. Makanya ada doktrin di kalangan tentara dan polisi itu kan ada nilai yang ingin dimasukkan. Itu bisa tergerus ketika apa? Ketika ada faktor eksternal, juga doktrin juga akhirnya kalah ini Bang Karni ini. Akhirnya jadi bukan gara-gara ada kekecewaan di profesi kepolisian. Nah, itu menjadi triggernya Bang Karni. Tapi paham itu masuk dulu. Karena mengacak kepada saya dulu awalnya dari intoleran dulu. Sebelum masuk ke kelompok-kelompok ini, teroris saya intoleran dulu. Misalnya tabdi, saya mudah membitah-bitahkan amalan orang lain di luar kelompok saya. Lalu kemudian saya tafsik, memfasik-fasikan orang di luar kelompok saya, sampai puncaknya pada takfir itu. Nah, dari berangkat intoleran dan radikal inilah, kemudian orang itu berkarir nih, naik kepada level yang bahaya begitu, Bang Karni. Level meledakkan orang udah. Akhirnya sampai puncaknya meledakkan orang, Bang Karni. Gitu. Dan itu hasil temuan BIN kepada Polri, itu ada 2%.
di sisi Polri. Bahkan Ria Mizar Yakudu pernah mengeluarkan statement, itu 3% di kalangan TNI yang terpapar paham intoleransi dan radikal. Ini tadi belum teroris, Bang Karni gitu. Lalu 1 dari 10 ASN kita itu sudah terpapar dengan paham intoleransi dan radikalisme ini. Bahkan mahasiswa di universitas-universitas besar itu jauh lebih besar, sampai 23%. Ini kan angka yang mengerikan. Artinya ada pabrik yang memproduksi paham-paham seperti ini di kita, yang kita ini nggak tahu bagaimana cara tanganinya. Ini main-main di hulu, Pak. Kita kan sibuk dengan main di hilir nih, 88 BNPT. Mereka nangkapin para pelaku, mensurveillance dan sebagainya. Tapi pabriknya ada yang nggak dipantau. Nah, inilah yang paham-paham intoleransi, radikalisme. Pemerintah tentu harus menertibkan. Di mana ini pabriknya ini? Kalau kita cari lokasi. Nah, itulah Bang Karni. Jadi memang kelompok ini gampang-gampang susah kita temukan.